Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kita kembali duduk untuk mengkaji tema yang terkait tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sudah berapa kali kami absen di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal. Di awal Zulqa'dah ini kembali kita memulai kajian kita. Dan tema kita hari ini masih serial mendidik anak akhir zaman, yaitu masuk bab memanfaatkan golden moment agar menjadi ortu yang berkesan. Di antara tugas pengasuhan, bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Ya, saya ulangi, ini prinsip mengasuh. Bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Jika anak terkesan, insya Allah mudah menerima pesan. Anak-anak yang sulit diatur biasanya tidak punya kesan yang baik terhadap orang tua. Yang ada adalah trauma, yang ada adalah luka pengasuhan. Sehingga anak-anak yang punya luka biasanya sikap kita dipandang buruk meskipun kita berusaha baik. Sebaliknya, anak yang punya kesan meskipun kita pernah khilaf melakukan kesalahan, insya Allah dimaafkan. Saya kasih contoh riwayat yang populer tentang amarahnya Nabi kepada seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi Usamah ini anak yang disebut Ibnu Hibbi Rasulillah, anak dari kesayangannya Nabi. Nabi punya anak angkat yang disayang, namanya Zaid bin Harithah. Disayang banget sama Nabi, bahkan hampir-hampir Nabi menyematkan, menasabkan anak ini kepada dirinya, Zaid bin Muhammad, tapi Allah melarang. Allah melarang memanggil seseorang dinasabkan kepada selain ayah kandungnya, nggak boleh. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Jadi kita nggak boleh ya memalsukan nasab. Hati-hati yang ngangkat anak karena sayangnya dipalsukan nasabnya lewat akte kelahiran. Dampaknya parah itu, karena satu, nanti bisa huru-hara masalah warisan. Itu sering kali tuh, sebab sesayang-sayangnya sama anak, kalau dia bukan anak kandung haram, dia nggak boleh dapat warisan. Kalau hibah boleh, kalau warisan nggak boleh. Karena dia tidak berhak. Yang kedua, sangat besar peluang dia nikah sama saudara kandungnya. Bisa jadi dia punya adik yang nggak diketahui, perempuan, dan suatu saat tumbuh ternyata kenal nikah, haram. Maka nggak boleh. Maka dalam Islam, secinta-cintanya sama anak, walaupun kita mengasuhnya dari lahir, tidak boleh kita nasabkan kepada bapak kandungnya, kepada bapak angkatnya. Nabi Muhammad sayang betul sama Zaid bin Harithah.
Tapi Nabi diingatkan Allah nggak boleh menyebut Zaid bin Muhammad. Maka singkatnya Zaid bin Harithah tetaplah Zaid bin Harithah, tidak Zaid bin Muhammad. Zaid ini punya anak yang namanya Usamah. Karena Nabi sayang banget sama Zaid, maka anaknya Zaid pun dianggap bagian dari kesayangan Nabi. Tapi Usamah melakukan kesalahan fatal. Kesalahannya adalah di medan perang Usamah membunuh seseorang yang bersyahadah. Jadi ketika suatu hari ada seorang yang di medan tempur sedang terdesak, Usamah hampir-hampir mengalahkannya, pas banget dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang udah syahadat statusnya muslim atau kafir? Muslim. Boleh dibunuh? Nggak boleh. Tapi Usamah malas banget, wah, tusuk. Maka itu membuat orang terheran-heran. Usamah langsung ngadu sama Nabi. Nabi marah. Nabi bilang, lima taqtulu, kenapa kamu bunuh? Usamah ngeyel. Dia bilang apa? Saya tahu dia bersyahadah itu bukan dari hatinya. Dia munafik. Supaya saya enggak membunuhnya, dia sengaja ngucap syahadat. Itu strateginya dia, biar enggak saya tusuk. Makanya karena saya enggak mau termakan strateginya, saya tusuk aja. Orang munafik kok. Tahu yang Nabi lakukan, marah Nabi. Pertama kita harus tahu tidak ada orang bisa menilai hati seseorang. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Ini kaidahnya. Kita menilai sesuatu yang nampak, urusan hati Allah yang tahu. Nah, Usamah berani-beraninya bilang, saya tahu dia munafik. Maka Nabi matanya memerah sampai bilang, kamu belah hatinya untuk membuktikan ke saya kalau dia munafik. Kamu belah hatinya. Nabi matanya memerah. Belum pernah Nabi semarah itu sampai ngebentak anak yang sejatinya sangat disayang sama dia. Belah hatinya, marah Nabi. Sampai Usamah merasa belum pernah Nabi semarah itu sampai ada ucapan gini, aduh seandainya saya baru masuk Islam gitu. Maksudnya gimana? Kalau orang baru masuk Islam kan biasanya ya dibaik-baikin gitu ya. Saya pengen masuk Islam. Tapi waktu Nabi marah betul sama Usamah, Usamah nggak sedikit pun punya sikap kayak anak zaman now, mutung, kesel, kemudian ngomong di belakang. Kalau kita kan bentak anak habis status di story, dasar ortu toksik. Temennya ngompor-ngomporin sama bokap gue juga, yang lain bokap gue apalagi gitu. Usamah nggak sama sekali. Ternyata para ahli sejarah menyimpulkan kenapa Usamah udah diomelin, dibentak, nggak ada sikap buruk. Usamah punya pengalaman indah yang berkesan. Di antara pengalamannya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW ya'khuduni ala fakhidhihi wa ya'khudul Hasan bin Ali ala fakhidhil ukhra. Rasulullah SAW suatu hari memangku aku di paha kanannya dan Hasan bin Ali di pahanya yang lain. Thumma yadumuhuma, kemudian Rasulullah memeluk kami berdua dari belakang. Wa qala Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangilah kedua anak ini. Aku sangat sayang dan kedua anak ini. Usamah ingat peristiwa dipangku dan dipeluk di masa kecil. Itu memorable di kepalanya, sehingga waktu diomelin dia bisa menetralisir. Dia bilang apa? Rasul marah tapi bukan benci, karena aku melanggar aturan. Persis kayak anak waktu kita omelin karena bandel, kamu tuh dibilangin, maka dia nggak bilang ih bapak menjahat, dia cuma berkesimpulan emang aku bandelnya kebangetan, sampai papa yang biasanya sabar marah banget. Disinilah kita bisa memberikan kesimpulan, ortu yang berkesan bisa dimaafkan saat melakukan kesalahan yang menyakitkan. Maka kenapa pentingnya kita membangun kesan di dalam pengasuhan? Jadi kalau kita, boleh nggak sih Ustadz marah? Ya kalau mau ngeselin marahin. Tapi marahnya kita kalau tidak pernah membuat kesan menjadi sebuah pembenaran. Emang bapak dulu jahat sama aku.
Emang bapak dari dulu nggak sayang sama aku? Pokoknya kalau udah gede aku kabur dari rumah, mendingan ngekos dia, malas tinggal di rumah yang punya bapak kayak gini. Tapi kalau kita pernah punya kesan, anak punya kesan sama bapaknya, bapaknya baik dan sebagainya, maka saat kita anak udah gede, kita menegurnya dengan keras, anak memiliki gambaran bapaknya tetaplah sosok yang sayang. Inilah pentingnya membangun kesan. Makanya salah satu kepandaian orang tua adalah mampu menciptakan kesan yang disebut memorable moment. Dan itu banyak diceritakan oleh para sahabat tentang hal-hal yang memorable dalam diri mereka bersama Rasulullah. Salah satu hadis yang populer itu diriwayatkan oleh Mahmud bin Rabi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin wa anna ibnu khamsin sinin. Aku ingat banget dari Nabi sallam suatu hari Rasulullah mencandai aku dengan mencipratkan air di sebuah ember. Saat itu umurku 5 tahun. Jadi Mahmud bilang, aku ingat banget waktu ber5 tahun Nabi mencandai aku dengan mencipratkan air sebuah ember. Jadi Nabi, dari sini kita belajar, Nabi itu walaupun ahli agama, sumber referensi agama, enggak kaku kayak kita. Ini menjadi dalih seorang ustadz, ulama, bukan berarti mentang-mentang hafal Quran, kaku sama anak kecil. Harus jadi ustadz yang cair, harus jadi ulama yang cair. Jangan sama anak-anak tuh demi menjaga wibawa izah kita sampai ketemu anak kecil tuh senyum enggak, bercanda enggak. Nabi enggak begitu. Nabi orang yang sangat cair apalagi sama anak-anak. Sehingga kesan Nabi itu sebagai sosok yang ahli agama tapi juga menyenangkan tumbuh dalam jiwa anak-anak di masa itu. Dan itu yang mengesankan. Nah, untuk kita menjadi ortu yang berkesan, memorable, maka ada 2 yang pernah sudah kita bahas sebagian. Yang pertama, memberikan atau yang kita sebut menciptakan, merebut yang disebut golden moment. Yang kedua adalah menciptakan golden moment. Apa yang disebut merebut? Merebut itu situasi yang tidak kita prediksi tapi bisa kita berikan sebuah kesan. Nanti akan kita bahas. Sementara menciptakan golden moment adalah waktu-waktu reguler yang bisa kita berikan kesan. Ada 5 yang sudah kita bahas. Nanti lihat di YouTube dari Masjid Al-Hidayah. 5 yang pertama itu yang disebut menciptakan golden moment, menciptakan pagi yang berkesan. Pagi itu waktu reguler tuh. Kalau bangun tidur, usahain betul yang bangunin bapak. Ini menurut riset. Anak yang pagi hari dibangunkan oleh bapaknya lebih berprestasi jika dibandingkan dibangunkan ibunya. Ini khusus anak di bawah 5 tahun. Nah, selama ini bangunin anak siapa? Biasanya ibu ustadz, soalnya saya justru bangunin juga sama istri saya gitu. Soalnya kalau saya bangunin anak ya, nah, yang penting bapak tuh. Yang kedua, tugas bapak pagi hari mood booster. Risetnya menyebutkan anak yang pagi hari memiliki emosi positif tumbuh menjadi anak yang menjalani hari dengan bahagia. Makanya pagi hari itu orang tua khususnya bapak sebelum berangkat kerja bangun mood booster. Nabi sudah pernah saya contohkan kalau pagi-pagi nanya ke anak tuh tentang mimpi ya. Itu nanti lihat di video sebelum ini ya. Yang kedua waktu siang hari. Siang itu momen untuk menyapa. Jangan sampai kita siang hari cuek. Nabi disebutkan marra Rasulullah sallam ala ghilmanin
Fasallama alaihim Rasulullah SAW, suatu hari melewati anak-anak dan menyapa mereka. Jadi menyapa anak di siang hari itu dianjurkan. Jadi jangan berdalih, ya kita kan lebih tua, dia duluan. Enggak, ternyata menyapa anak kecil itu justru sunnah. Yang ketiga, menjelang tidur. Sesuai dengan keumuman hadis dari riwayat Imam Muslim disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, bitu inda kholati Maimunah, kana Rasulullah SAW kan Rasulullah yatahaddas ma'a ahlihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama keluarganya baru tidur. Jadi menjelang tidur itu usahakan ngobrol sama istri sama anak. Apalagi anak di bawah 10 tahun. Menurut riset, anak di bawah 10 tahun tidak boleh tidur tanpa pendampingan. Artinya kalau bisa sebelum tidur kita temenin walaupun tidurnya sudah mandiri. Karena di malam hari kita bisa banyak mendengar cerita anak-anak kita. Baik itu cerita yang positif, kalau positif kita kuatkan, kalau negatif kita delete supaya dia punya value. Yang keempat, saat naik kendaraan. Ya sudah kita bahas, naik kendaraan itu momen yang nggak boleh diremehkan. Kalau bisa saat naik kendaraan tuh jangan nyetel radio, nyetel lagu. Kecuali kalau udah lelah. Misalnya pulang sekolah, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau berangkat sekolah, usahakan ngobrol. Inilah yang dipraktikkan Nabi, ikhfazillah hifazka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Abdullah bin Abbas cerita waktu dibonceng oleh Nabi dengan naik keledai, ditaruh di depannya, naik onta maaf, kemudian keluarlah hadis ikhfazillah hifazka. Dan yang keempat, momen yang bisa kita rebut atau momen yang kita bisa rekayasa untuk jadi golden moment adalah saat makan bersama. Jadi makan bersama itu momen yang bisa kita praktekkan. 5 tuh ya, itu sudah di materi sebelumnya. Nah, ada juga momen-momen yang sifatnya bukan reguler, tapi wajib kita rebut kalau pengen membuat pengaruh bagi jiwa anak. Bapak-bapak di sini perlu dipahami, menjadi ayah itu bukan berarti harus standby terus di rumah seperti ibu yang berada di rumah, enggak. Menjadi ayah itu tentang strategi mengikat hati walaupun sibuk. Jadi kalau kita sibuk, memang kewajiban laki-laki itu sibuk. Karena disebut laki-laki justru karena sibuk. Ya, laki-laki itu sebut rojulun masyghulun. Maka laki-laki yang enggak sibuk justru menyelisihi fitrah kelaki-lakian. Laki-laki itu dunia luar. Makanya disebut rojulun, dikata rijlun artinya bergerak, kaki itu bergerak. Jadi kalau laki-laki justru mager di rumah, enggak laki itu. Makanya jangan bercita-cita jadi bapak rumah tangga, enggak ada. Bapak rumah tangga itu enggak sesuai dengan kaidah kelaki-lakian. Ibu rumah tangga iya, karena perintah Quran kepada laki perempuan berbeda. Kalau perempuan waqorna fi buyutikuna, staylah kamu di rumah. Tapi kalau bapak-bapak laki-laki famshu ilal ard, bersebaranlah kamu di muka bumi ini. Jadi kalau laki-laki itu berjalan, bersuruh bersebaran, fantasiru fil ard, bersebaran. Kalau perempuan stay. Jadi menjadi ayah itu bukan konsepnya adalah, wah berarti saya kalau jadi ayah hebat kayak resign dari kantor. Enggak. Tapi kemampuan ayah adalah pandai memanfaatkan momen. Makanya di buku Fatherman yang saya tulis, kaidahnya adalah ayah tak selalu hadir setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Jadi nggak mesti hadir setiap saat, tapi ada waktu tepat. Nah, waktu yang tepat itu diantaranya yang kita rebut. Apa itu? Ada 5 lagi. Tadi kan 5 yang pertama, sekarang 5 yang kedua. Yang pertama, hadirlah di saat anak sedang sedih. Nah, ini rumus pertama. Saat sedih itu momen. Sebab
anak lagi sedih butuh sandaran jiwa, yang hadir saat itu superhero. Makanya kalau anak sedih jangan alihkan yang membuat hatinya malah tergantung sama yang lain. Maaf nih, biasanya kita kalau anak sedih biasa gimana? Langsung nih, upin ipin. Orang lagi sedih jangan dikasih upin ipin, ini kokomelon. Justru itu momen untuk memberitahu saat sedih ada papa. Nanti kalau udah gede, kenapa-napa, papa bisa dihubungi. Kenapa anak zaman now akhirnya lebih percaya curhat di mana? Di sosmed. Karena dia nggak ngerasa bapak ibunya hadir lagi sedih. Ortu zaman dulu di antara kekurangan mereka tapi sekaligus kelebihan, dulu kan nggak ada fasilitas kayak gini, ya kan? Nangis yang dilakukan ortu zaman dulu apa? Berkreasi. Nangis langsung main mimik wajah, tang ting tung kayak gitu. Gimana caranya diajak jalan? Capek nggak? Capek. Tapi di mindset anak zaman dulu, bapaknya itu kalau nangis ya udah, bapaknya yang menghiburnya, bikin suara pesat, shush. Jadi bukan dialihkan lewat gadget. Ini masih lebih baik, ada yang lebih parah lagi. Ada yang bilang anak nangis, mbak, ambil mbak. Papa malas lah kalau nangis, mbak panggil. Ibunya juga gitu, mama juga malas, ini mbak aja, mbak tuh kok nangis tuh, malas. Tanpa sadar anak belajar, oh kalau sedih itu sama mbak aja deh. Tapi disitulah sang mbak memenangkan jiwanya anak. Dan pahlawan itu hadir saat kesedihan. Maka itu anak perasaannya malah dekat sama pembantunya atau mbaknya. Nanti kalau pembantunya dipecat tuh anak minta dipecat juga tuh. Solidaritas. Makanya di antara kesalahan orang tua adalah gagal memanfaatkan momen kesedihan. Saya sampaikan ya, beberapa kali saya menangani kasus anak-anak kena narkoba, kena kasus child grooming atau love scamming. Itu momennya saat sedih dan penjahat pandai menangkap momen itu. Jadi penjahat zaman now tahu lagi sedih pepet. Justru lagi sedih jangan ditinggalin, dipepet. Makanya nggak ada tuh bandar narkoba yang justru hampir semua modus narkoba itu pas ngelihat nih anak lagi galau nih. Oh lagi sedih nih, tempel gitu. Ya. Ada seorang ibu datang ke saya, single parent. Jadi waktu saya ngisi kajian di mana ya, di UI waktu itu. Jadwal saya lagi padat-padatnya jadi mepet. Terus ibu ini selesai kajian saya bilang, tidak ada tanya jawab dulu karena saya ada agenda lain. Setelah saya ucapin salam, ibu ini datang. Langsung mepet ke depan, Ustadz. Tolong Ustadz, saya ada pertanyaan Ustadz. 5 menit aja. Saya bilang, Bu, saya ada agenda lain Bu, buru-buru. Ustadz, saya jujur pusing saya nih, 5 menit doang Ustadz. Ya udah deh, apa? Dia cerita, saya ini single parent Ustadz. Saya udah cerai udah lama sama mantan suami, udah nggak tahu di mana, udah nggak saya pikirin. Saya kerja. Anak saya 23 tahun, perempuan. Jadi anak saya ini mau nikah Ustadz dalam waktu dekat. Tapi yang saya sedih, calonnya ini pengedar narkoba Ustadz. Udah 2 kali si cowok masuk penjara, tetap aja tuh si anak saya maunya sama si cowok brengsek itu. Saya sampai bilang gini, mata kamu buta apa ya? Udah jelas-jelas kayak gitu, masih mau aja, gak mikir kamu gitu. Tapi anak saya tetap pengennya sama dia, kena pelet kamu apa ya? Gimana Ustadz, biar anak saya itu bisa sadar gitu. Dalam hati saya, ini pertanyaan 5 menit berat banget gitu ya. Gimana jawabnya, mikir aja gitu. Mana ini berat, saya mau buru-buru kan gitu ya. Akhirnya saya cuma nanya gini, Bu, jujur sama saya, kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Dia nanya balik, maksudnya Ustadz, kapan terakhir kali anak ibu menangis dan ibu usap air matanya? Ibu ini diem. Lama-lama ibu ini yang nangis. Kenapa Bu? Justru saya yang bikin nangis Ustadz. Anak saya tuh lebih sering nangis sama saya.
Maksudnya, saya itu kan kerja capek Ustaz. Udah mengeluarkan energi untuk biaya sekolah. Tapi anak saya kok pulang tuh malah main phone aja. Rumah berantakan gak dipikirin. Yang ngomel lah saya, kamu tuh bisa gak sih nyenengin mama sekali-sekali. Pulang gak ada. Oh marah-marah. Nangis anak saya. Nah waktu nangis ibu tahu nggak dia pelarian kemana? Itu si cowok brengsek. Di situ. Ibu yang bikin nangis, si cowok brengsek menyeka air mata anak ibu. Rumus kepahlawanan sederhana. Siapa yang menyeka air mata gua, dia pahlawan dalam hidup gua. Nah, coba cek anak antum. Kalau lagi nangis, dia larinya kemana? Di situ dia akan tertambat. Coba antum punya anak, nangis kemana? Minimal tuh sama emaknya atau sama bapaknya. Jangan sampai ke pembantu. Jangan sampai ke misalnya curhat ke orang lain. Sebab air mata itu akan tumpah ke orang yang dianggap pahlawan. Nah, Nabi tahu betul. Makanya Nabi itu kalau ada orang sedih, enggak dicuekin sama Nabi. Ada anak kehilangan burung pipit, Nabi datengin. Padahal cuman kehilangan burung pipit loh, Nabi datengin. Dalam riwayat sebutkan Anas bin Malik cerita, ya Rasulullah, baka Abu Umair Rasulullah. Abu Umair tuh nangis. Kata Nabi, 5. Kenapa dia nangis? Mata nughair. Burung pipitnya mati. Wah, Nabi langsung balik badan. Ketika ngeliat Abu Umair lagi sedih, Nabi nanya, ya Aba Umair, ma fa'lan nughair. Abu Umair, emang burung pipit piaran kamu kenapa? Nangis dia, dipeluk sama Nabi. Itu hebat Nabi kita tuh. Makanya kalau kita ada anak nangis, bilang sama istri rumah, kalau dia nangis telepon papa ya. Jadi bilang itu, jangan nangis, malas sana. Bahaya tuh. Nih rumus pertama, ingat mau jadi pahlawan hebat, hadirlah saat anak sedang sedih. Yang kedua, hadirlah saat anak sedang sakit. Momen sakit sama momen parenting. Kita boleh jadi sibuk, tapi kalau lagi sakit jangan cuek. Satu, kalau anak sakit apalagi dirawat, usahakan pulang. Usahakan. Nabi SAW sampai berbela-belaan diri untuk nengok pembantunya yang beragama Yahudi yang sedang sakit. Nabi jenguk dan jadi the first person, orang pertama. Sampai orang ini takjub. Sampai dia nengok bapaknya orang Yahudi. Nabi bilang gini, aslim, masuk Islam yuk. Orang ini bingung, nengok bapaknya lagi. Bapaknya tersentuh dengan sikap Nabi. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikuti aja Abul Qasim. Sampai akhirnya anak itu tersentuh masuk Islam, fa'aslama. Dan Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi Nabi itu kalau ada yang sakit duluan. Jadi yang pertama, jangan cuek. Kalau anak sakit bagi rawat, pulang, izin ke perlu. Kalau di luar kota, pulang. Ustadz, jujur gak semudah itu Ustadz, saya gak bisa pulang, prosedurnya ribet. Maka yang kedua, rewel nelpon sang pengrawat alias ibunya untuk nanyain kondisinya. Ini penting. Ini mekanismenya. Jadi kalau anak sakit itu, nelpon maknya, iya gimana kondisinya gitu. Ntar anak kan tahu tuh, setiap mama nelpon gak akan didengar. Ya ini mama kayak ngomong sama papa deh. Sejam lagi gimana ininya, 2 jam lagi gimana ininya. Nah mama siapa tadi, papa udah mati, papa walaupun jauh peduli juga. Usahain nelpon kalau nggak bisa pulang, jangan cuek banget. Kalau perlu anaknya udah sedikit sadar, video call. Dan kalau perlu usahakan terlambat kalau pas sekali lagi di rumah. Kita mau berangkat kantor, gimana caranya ngusahain terlambat? Bagi anak keterlambatan itu bentuk dari pengorbanan yang memberikan pengaruh bagi dia, jiwa dia. Kan anak tahu, dia nanya, papa, misalnya dia di rumah rawat, papa kok belum jalan? Biasanya jam 7 udah jalan. Kamu demamnya tinggi, papa ngelihat kayak gini, berat papa berangkat. Papa telat dikit gak apa-apalah, nanti jam 7:30.
Padahal bisa jadi papanya shift siang, yang kita nggak tahu ya. Ya, tapi papanya pinter tuh bikin anak, wah papa gue. Ingat yang kedua. Yang ketiga, hadirlah saat anak unjuk prestasi. Kalau yang kedua tuh sakit, yang ketiga unjuk prestasi. Pak, aku besok ada jadwal mentas. Bukan mentas, aku dapat penghargaan juara umum. Pak, aku kan ikut hafalan Quran, aku didapat penghargaan ya, hafal juz 30. Maka di situ momen yang membantu anak merasa diri berharga. Orang tua nggak hadir di momen ini, drop jiwanya anak. Makanya kalau anak lagi unjuk prestasi, dapat penghargaan, dia dapat piala, kita nggak hadir, itu menyakitkan bagi anak. Orang lain tepuk tangan, weh, tapi bapaknya nggak datang, wah itu sedih banget. Makanya hadir di momen-momen di mana anak mendapatkan penghargaan itu bagian dari salah satu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, hadirlah saat anak unjuk aksi. Bedanya dengan prestasi apa? Kalau prestasi saat anak dapat penghargaan, kalau aksi saat anak sedang menunjukkan yang namanya kepandaian atau kepiawaiannya. Jangan sampai dia mau tampil drama, dia persiapannya 2 bulan, kita nggak hadir. Jangan sampai dia bilang mau baca puisi, kita nggak hadir. Jangan sampai pas dia sedang coba setor ayat untuk haflah Quran, kita nggak hadir. Wah, itu pengaruh banget bagi jiwanya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, marra Rasulullah SAW ala Bani Aslam, ala nafar. Rasulullah melewati sekelompok orang dari Bani Aslam. Rasulullah SAW melewati sekelompok golongan dari Bani Aslam, di mana Bani Aslam sedang lomba memanah. Jadi Rasulullah itu numpang lewat. Ini Bani Aslam lagi lomba memanah. Tapi perhatikan, Rasulullah langsung Rasulullah singgah. Rata'a Rasulullah mampir. Kemudian Rasulullah berkata kepada yang lagi memanah, irmu ya bani Ismail fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah keturunan Ismail. Ayo terus, kakek moyangmu seorang pemanah. Jadi Nabi itu mencontohkan bagaimana hadir di momen yang istimewa, salah satunya saat anak unjuk aksi. Jadi kalau anak lagi mentas, lagi beraksi, usahakan hadir. Makanya di antara kecerdasan orang tua yang sibuk adalah koordinasi sama sekolah, Pak. Jadwal anak saya ada nggak yang dia mentas gitu. Biasanya kan sekolah ada jadwal tuh, mau perpisahan, apalagi tuh acara-acara tahunan, ada tuh anak-anak yang mentas, baca puisi. Jangan sampai kita nggak hadir, tuh menyakitkan banget. Yang lain tepuk tangan, weh puisinya bagus. Dia kan ngelihat, yang lain bapak ibunya datang, bapak ibu dia nggak datang, drop itu. Dan itu mengganggu mentalnya dia. Makanya saya ingat banget suatu hari waktu saya ngisi kajian di sebuah sekolah, itu ada kepala sekolah itu bilang sama saya, Ustadz boleh nggak nasehatin salah satu guru kami, Fulanah, anggaplah namanya Fulanah. Kenapa? Bapaknya si Fulanah ini masuk rumah sakit ICU, tapi si Fulanah ini nggak pernah mau nengokin bapaknya. Masa sih? Kan dia guru. Nggak tahu tuh, ibunya japri saya, Bu Pak sekolah, bilangin dong kalau bisa si ini libur, si Fulana ini
Bayangin bapaknya masuk rumah sakit, dia soal alasan, maaf ya mah, aku nggak bisa nengok papa, lagi ini jam ngajar lagi padat. Padahal sebenarnya pas sekolah bilang kalau kamu mau izin juga diizinin, tapi dia nggak mau, nggak saya ngajar aja. Padahal ibunya bilang, emang sepadat itu ya bu? Dia nanya pas sekolah, enggak bu, kalau mau libur diizinin, tapi dia saya suruh libur nggak mau. Padahal bapaknya masuk ICU, bayangin. Akhirnya karena saya di situ, saya disuruh ngomong. Akhirnya saya ngobrol di sebuah ruangan dari hati ke hati, barulah cerita. Saya sulit bisa deket sama bapak saya Ustaz. Karena saya masih menyimpan perasaan entah apa namanya. Boleh jadi itu sakit hati atau kecewa. Kenapa? Bapak saya tuh dari dulu gak pernah hadir di acara-acara di mana saya mentas. Padahal sekolah udah ngundang berkali-kali. Kadang saya tuh bilang, bapak kok setega itu sih? Saya pernah Ustadz dapat penghargaan habis juara lomba pidato. Itu semua orang tua hadir, bapak saya doang gak hadir. Dan bapak saya setiap ditanya, Pak kenapa sih gak mau hadir? Alah ngapain juga, itu sekolah kan pilihan mama kamu. Papa kan gak setuju. Karena mama yang milihin sekolah, papa gak setuju, bapak mau hukum saya. Gak pernah datang, ngambil rapot gak pernah datang. Pas saya dapat juara umum di Pekalongan gak pernah datang. Jadi bapak saya itu gak pernah mau datang. Jadi saya ngerasa bapak tega banget. Jadi itulah yang membuat saya gak pernah merasa punya bapak. Makanya yang bapak-bapak di sini jangan sampai momen anak mentas, anak ini jangan sampai nggak hadir. Kok nggak resikonya anak merasa kita orang tua yang dianggap tidak peduli sama mereka. Ingat 4 ya, baru 4 tuh. Hadirlah saat anak apa? Sedih. Yang kedua sakit. Yang ketiga unjuk prestasi. Yang keempat aksi. Nah, yang kelima, hadirlah saat anak melakukan kesalahan fatal. Ditelepon sama guru, Pak, bisa ke sekolah. Anak bapak habis berantem dan nonjok orang sampai masuk rumah sakit. Jangan bilang gini, tangkap aja biarin. Bodoh amat. Pak, bisa menghadap ini kami dari Kapolsek, anak bapak ketangkep make syabu. Urus saya Pak Polisi, kok perlu borgol, gak pernah datang. Momen di saat anak melakukan kesalahan fatal, momen untuk anak tersentuh dengan sikap kita. Ternyata saat aku kesalahan fatal, papa tetap mencintai aku. Dia mengalahkan egonya dengan berusaha tetap hadir tanpa membuat aku tidak bertanggung jawab. Tetap bilang mana, kamu tetap bertanggung jawab. Kalau di penjara ya. Tapi papa siap mendamping kamu. Itu berbekas banget. Jadi kadang Allah berikan momen untuk kita bisa pivot kondisi di mana anak mungkin menjauh bisa mendekat. Karena saat orang terpuruk yang menemani itu pahlawan. Termasuk saat melakukan kesalahan, tahu nggak apa yang membuat orang bandel itu masuk penjara, tetap pulang keluarnya bandel, karena dia mendapatkan support dari teman-teman di penjara. Sehingga di penjara dia bilang, nanti penjara kita rampok bareng lagi, gak usah kapok. Ya baru ditembak polisi doang gitu. Karena dia dapat support, karena orang-orang yang akunya baik nggak nemenin dia, langsung melabel, penjahat kayak gini mau ngapain ditemenin, emang orang jahat. Padahal kalau kita sayang, setidaknya orang tua, kesalahan beda dengan pelaku, kesalahan perbaiki, pelakunya masih ada peluang. Maka dalam Islam itu nggak boleh kita orang melakukan kesalahan terus kita langsung celak orangnya, pelakunya nggak boleh celak, tapi perlakunya boleh. Karena mencela pelaku hati-hati, kata Nabi, man ayyaw bi dzambin akhahu lam yamut hatta ya'mala bihi. Siapa yang mencela saudaranya karena perbuatan dosanya,
maka dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa yang sama dengan orang celaknya. Makanya kita tuh kalau ada orang melakukan kesalahan yang kita cela, emang dasar lo tukang selingkuh lo, lu selingkuh, mati lo sekalian. Kata Nabi, siapa yang mencela ini suatu saat dia nggak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Makanya hati-hati, kita mencela orang bisa balik ke kita. Tahu-tahu kita yang selingkuh, waliyazubillah. Berarti kalau ada orang melakukan kesalahan, yang dilakukan itu justru doa supaya kita nggak mengikuti orang yang sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doanya. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya dari perbuatan yang kamu lakukan dan mengutamakan saya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Itu doanya. Jadi jangan bangga dengan kesalahan orang lain lantas bilang gua mah nggak kayak lu mah, gua mah setia sama istri, nggak kayak lu tukang selingkuh, nggak kayak lu tuh tukang mabuk. Nanti bisa jadi kita yang mabuk, ini bisa jadi kita yang selingkuh. Hati-hati, jangan merasa jumawa. Nah kembali, apalagi anak kita. Makanya kalau anak melakukan kesalahan, dampingi ya supaya dia bisa berbuat baik. Taib. 5 yang pertama udah kita bahas bulan lalu, 5 yang pertama, yang kedua kita bahas ini. Totalnya ada 10 waktu yang diajarkan Nabi untuk kita hadir. Jangan sampai kita nggak hadir dalam jiwa anak. Itu sebut golden moment ya. Kita lanjutkan tentang lanjutannya. Golden moment ini nanti ada lagi lanjutannya ya. Aku luqalaza fatibalakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut salat ba'diyah.